Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pagi hari ini karena kita boleh bertemu, berjumpa kembali di dalam anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya. Kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita menyediakan hati kita, seluruh kehidupan kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur karena kasih karunia-Mu yang kami nikmati, perkenanan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup ini. Sebabnya sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau menyediakan seluruh hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kerapuhan manusia. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kerapuhan manusia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada sebuah peringatan yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Tapi juga bagi kita, orang-orang percaya yang hidup hari ini, yang juga sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini mari kita menyadari bahwa hal yang pertama, jangan pernah menyangka diri adalah orang yang kuat. Sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu lemah. Baik secara lahiriah maupun di dalam iman. Walaupun di dalam keyakinan. Walaupun di dalam pengharapan kepada Tuhan. Manusia itu lemah. Manusia penuh dengan apa? Kerapuhan. Secara lahiriah, firman Allah berkata bahwa manusia lahiriah itu semakin hari semakin merosot. Dengan bertambahnya hari-hari perjalanan manusia, bertambahnya usia daripada manusia, umur manusia, maka secara fisik, secara lahiriah manusia itu mulai terbatas. Terbatas dalam segala hal. Demikian pun di dalam kerohanian. Demikian pun di dalam iman. Ada banyak hal yang membuat manusia tidak menjadi kuat, pribadi yang tidak kuat. Keadaan, kondisi, situasi yang sulit, yang sukar. Keadaan kondisi yang berubah-ubah. Tidak adanya satu kepastian di dalam hidup ini. Dengan segala yang dijalani, bisa membuat iman setiap orang beriman, setiap orang percaya, menjadi lemah. Iman bisa menjadi apa? Goyah. Iman menjadi rapuh. Bahkan tidak sedikit yang apa? Kehilangan iman. Nah, itu sebabnya kita harus menyadari tidak ada satupun manusia yang apa? Yang kuat. Tidak ada satu manusia pun yang kokoh. Dari sini kita belajar bahwa apa? Kita memerlukan dan membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita. Mari kita menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kita memerlukan dan membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena hanya Tuhan sumber kekuatan yang sesungguhnya. Hanya Tuhan sumber pertolongan yang sesungguhnya. Hanya Tuhan sumber kasih karunia di dalam hidup kita.
Hanya Tuhan sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sadarilah bahwa kita terbatas adanya. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua, lewat firman Tuhan apa? Kita diingatkan untuk apa? Berhati-hati. Diingatkan untuk apa? Waspada. Dikatakan dengan jelas, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, perlu ada sebuah kewaspadaan di dalam diri kita. Menjalani hari-hari kehidupan ini, tidak ada satupun yang manusia yang apa? Tidak bisa jatuh. Contoh di dalam Alkitab, Daud adalah seorang yang apa? Kata firman Tuhan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Tapi dalam kenyataannya, dalam realitanya, pada akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Daud menjadi rapuh. Saul, raja pertama bangsa Israel, jatuh di dalam dosa. Karena apa? Tidak sabar menunggu jawaban Tuhan bagi dirinya. Dia pergi dan bertanya kepada arwah petenung. Dia bertanya. Roh tenung, dia bertanya. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dalam imannya dia goyah, dia jatuh. Siapa lagi? Salomo terkenal sebagai seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Tapi pun jatuh pada akhirnya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi pernah jatuh. Itu sebabnya kita diingatkan apa? Berhati-hati, waspada, mawas diri, jaga diri kita baik-baik. Karena kalau tidak waspada, tidak jaga diri baik-baik, kita pun bisa jatuh. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, saudara saya, kita semua diingatkan. Supaya apa? Berjaga-jaga. Waspada. Supaya apa? Apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi yang kita hadapi. Godaan, tantangan, ujian. Lewat berbagai keadaan kondisi yang kita alami. Bahkan mungkin ada halangan-halangan, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Kita terus mawas diri, berhati-hati, waspada. Bahkan kita menyadari kita tidak kuat, kita lemah, kita terbatas. Dan kita apa? Terus memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan henti-hentinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak godaan yang membuat kita bisa jatuh. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita, menolong kita, memberikan kekuatan. Bahkan ketika kita mawas diri, jaga diri, waspada di dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap berdiri teguh, kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Langkah demi langkah hidup kami, seluruh keberadaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan Tuhan. Pelihara kami, lindungi kami, pagari bentengi kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.